Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Zakia Ramayani dari kelas B dengan NIM 240104029. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum karbohidrat. Apa sih itu karbohidrat? Karbohidrat adalah salah satu komponen penting dalam bahan makanan yang menjadi sumber utama energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat bisa berbentuk monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Dan banyak juga ditemuin pada buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan biji-bijian. Monosakarida satu gugus gula, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida. Disakarida dua monosakarida yang terikat, contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga ada oligosakarida. Oligosakarida 2-10 unit monosakarida. Contohnya ada rafinosa dan stakiosa. Dan yang terakhir ada polisakarida. Polisakarida yaitu karbohidrat yang kompleks yang tersusun dari banyaknya gula sederhana. Contohnya pada pati, serat, selulosa, dan hemiselulosa. Pati tersusun dari dua, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa itu mudah larut air dan terdapat banyaknya di beras perak. Sedangkan amilopektin tidak mudah larut air dan terdapat banyaknya di beras ketan. Selanjutnya ada reaksi-reaksi penting dalam bahan pangan atau reaksi pencokatan. Yang pertama itu ada karamel. Karamel adalah proses pencokatan yang terjadi ketika gula yang dipanaskan. Contohnya membuat saus karamel atau dalgona. Yang kedua itu ada reaksi Maillard. Reaksi ini terjadi ketika gula bertemu protein dan terkena panas. Contohnya bagian luar roti. Yang ketiga itu ada pencokatan enzimatik. Enzim dalam buah atau umbi yang bereaksi dengan oksigen, contohnya apel atau pisang. Cara mencegah pencokatan pada buah atau umbi-umbian. Yang pertama itu simpan suhu dingin atau suhu rendah. Yang kedua blanching, pemanasan cepat untuk menonaktifkan enzim. Yang ketiga rendam dalam air agar tidak terkontak dengan oksigen. Yang keempat tambahkan asam, air cuka atau air lemon. Selanjutnya, tujuan pada praktikum karbohidrat untuk mengetahui uji kualitatif karbohidrat, yaitu yang pertama, ada uji Benedict untuk mendeteksi gula pareduksi. Yang kedua, ada uji Barfoot untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Yang ketiga, ada uji kemanisan relatif untuk mengetahui tingkat kemanisan pada berbagai jenis gula. Yang keempat, ada gelatinisasi pati untuk melihat perubahan fisik pada pati saat dipanaskan. Prinsip pada praktikum karbohidrat itu yang pertama ada uji Benedict. Produksi CO2+ oleh gula produksi menjadi CO2O berwarna merah bata. Yang kedua itu ada uji Barfoot. Uji Barfoot yaitu membedakan monosakarida dan disakarida berdasarkan kecepatan reduksi dalam suasana asam. Yang ketiga itu ada uji kemanisan relatif, yaitu untuk membandingkan rasa manis dari berbagai jenis gula dan sukrosa sebagai standar kemanisan relatif. Yang keempat itu ada gelatinisasi pati. Pemanasan suspensi pati dapat menyebabkan pemutusan hidrogen, penyerapan air, dan pembengkakan. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum karbohidrat yaitu ada aquades, fruktosa, glukosa, laktosa, sukrosa, larutan Barfoot, larutan Benedict, tepung maizena, dan pati kentang. Prosedur uji kualitatif karbohidrat ada uji Benedict, dimasukkan 1-2 ml larutan Benedict ke 4 tabung reaksi, ditambahkan 1-2 ml larutan sampel, dan dipanaskan di penangas air kurang lebih 5 menit, didinginkan, dan amati perubahan warna dan endapan yang terjadi. Hasil pengamatan pada uji Benedict yaitu glukosa dan fruktosa berubah warna menjadi hijau kecoklatan dan muncul endapan. Sedangkan laktosa berubah warna menjadi kuning kunyit dan muncul endapan. Sukrosa tidak terjadi perubahan warna atau tetap dan tidak ada endapan. Pada uji Benedict, glukosa, fruktosa, dan laktosa memberikan reaksi positif ditandai dengan perubahan warna dan terbentuknya endapan merah bata.
Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sampel tersebut merupakan gula pereduksi, karena mampu mereduksi ion Cu2+ menjadi Cu2O saat dipanaskan. Sedangkan sukrosa tidak menunjukkan perubahan warna dan tidak menghasilkan endapan, sehingga dikategorikan negatif karena merupakan disakarida non-pereduksi. Selanjutnya ada uji Barfoot. Yang pertama, buat larutan Barfoot, larutkan 3325 mg kupri asetat dalam 50 ml air, ditambahkan 0,475 ml asam asetat, dan ditambahkan 1-2 tetes larutan sampel, dan dipanaskan kurang lebih 10 menit di penanas air, dan amati perubahan warna dan endapan. Hasil pengamatan pada uji Barfoot yaitu glukosa dan fruktosa cepat membentuk endapan merah, sedangkan laktosa tidak cepat membentuk endapan atau reaksinya lambat, dan sukrosa tidak membentuk endapan. Pada uji Barfoot, glukosa dan fruktosa membentuk endapan merah lebih cepat sehingga dikategorikan sebagai monosakarida, sedangkan laktosa tidak membentuk endapan dengan cepat sehingga termasuk disakarida pereduksi, tetapi reaksinya lambat. Sukrosa tetap tidak menghasilkan endapan sehingga negatif sesuai sifatnya sebagai disakarida dan pereduksi dalam suasana asam. Dan yang terakhir, uji kemanisan relatif sakarida. Pertama, buat larutan 10% dari sukrosa, glukosa, fruktosa, dan laktosa. 10 gram gula ditambahkan 90 gram air, total 100 ml larutan, dicicipi setiap larutan dan dibandingkan tingkat kemanisan dengan sukrosa dengan nilai standar 100. Pada uji kemanisan relatif, larutan sukrosa digunakan sebagai standar dengan nilai kemanisan 100. Hasil menunjukkan bahwa fruktosa memiliki tingkat kemanisan tertinggi dengan nilai mendekati atau sedikit lebih tinggi dari 100. Glukosa memiliki tingkat kemanisan sedang berkisar antara 75-85, sedangkan laktosa memiliki nilai kemanisan terendah sekitar 20-50. Perbedaan tingkat kemanisan ini disebabkan oleh struktur kimia tiap jenis gula dan interaksinya dengan reseptor rasa manis di lidah. Fruktosa yang banyak terdapat pada buah memiliki kemampuan paling tinggi dalam menstimulasi reseptor manis, sedangkan laktosa yang berasal dari susu relatif kurang manis karena struktur disakaridanya sulit dikenali oleh reseptor rasa. Dari seluruh hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa setiap jenis karbohidrat memiliki sifat yang berbeda. Monosakarida bereaksi lebih cepat dan memiliki rasa yang lebih manis. Disakarida dapat bersifat pereduksi maupun non-pereduksi. Sedangkan polisakarida seperti pati mengalami perubahan fisik saat dipanaskan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan struktur molekul karbohidrat sangat mempengaruhi sifat kimia dan reaksinya. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.